Markus 14 ayat 12 sampai 16 demikianlah firman Tuhan. Perikopnya tentang Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Jadi kisah ini kalau saudara nanti baca, ini kisah di mana Tuhan Yesus itu sebelum memberikan dirinya untuk disalib, Tuhan Yesus pakai kesempatan ini untuk makan perjamuan Paskah bersama murid-murid. Nah, pada waktu murid-murid ini diajak untuk mengadakan perjamuan makan Paskah, murid-murid ini tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, ke tempat mana kami harus makan perjamuan Paskah bersama-sama dengan Engkau?" Dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh dua orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan kemudian Yesus katakan kepada kedua orang muridnya ini, "Pergilah ke kota. Di sana kamu nanti akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, setelah itu ikuti dia dan katakan kepada setelah kamu dibawa ke sebuah rumah, dan kamu nanti katakan kepada pemilik rumah yang engkau masuki, pesan guru di mana ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-murid. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu ke sebuah ruang atas yang sangat besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah nanti kamu akan makan bersama-sama dengan aku." Ya, lalu orang itu nanti akan menunjukkan ke ruang yang besar yang sudah lengkap tersedia. Nah, akhirnya apa? Setelah kedua orang murid ini disuruh oleh Tuhan Yesus, mereka mengikuti petunjuk Yesus. Nah, setelah mereka mengikuti petunjuk Yesus, ya, dia masuk di kota, dia berjumpa dengan seorang yang membawa kendi berisi air dan diikuti. Setelah dibawa oleh orang itu ke sebuah rumah yang besar, nah, ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus betul-betul tepat terjadi, cocok seperti apa yang dikatakan Yesus. Jadi yang artinya apa? Yang artinya dari kisah di mana Yesus makan Paskah bersama murid-murid ini ada pesan bagi saudara dan saya, yang mana kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus belajar hidup menuruti Yesus, bukan menuruti daging, tetapi menuruti siapa? Tuhan Yesus. Jadi menuruti Yesus itu menuruti firman-Nya, saudara. Memang ya, menurut firman itu tidak gampang. Menurut itu ya, saya tidak munafik, kalau itu cocok dengan hati pikiran mudah. Tetapi kalau tidak cocok, itu tidak gampang, saudara. Jadi sekali lagi, pesan Tuhan Yesus pada waktu makan perjamuan Paskah kepada murid-murid, Tuhan itu mengingatkan, engkau sebagai muridku, engkau harus hidup menuruti firman Tuhan. Engkau harus mengikuti petunjuk daripada pimpinan Roh Kudus, bukan mengikuti daging. Jadi yang artinya menuruti Yesus itu belajar untuk mengalahkan daging, belajar untuk sangkal diri pikul salib. Nah, saya sangat percaya, saudara. Jadi pada waktu kita itu terus mau belajar menuruti Yesus, yaitu menuruti firman, mau dipimpin dengan Roh Kudus, kita belajar mengalahkan daging, kita belajar sangkal diri, pikul salib. Saya sangat percaya pasti kita akan mengalami hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Bahkan saya sangat percaya suatu ketika kita bisa duduk makan bersama-sama Yesus di kerajaan surga. Amin. Bahkan Alkitab juga bilang begini, ya, ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 21 ditambah 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan dikasihi Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jelas dari ayat ini orang yang menuruti Yesus, Yesus itu pasti mengasihi. Yesus itu pasti menyatakan dirinya di dalam orang yang nurut ini tadi. Jadi itu sebabnya bahkan ditulis di dalam Mazmur 132 ayat 12 dikatakan ya bagi orang yang nurut ya Tuhan Yesus menuruti firman, menuruti pimpinan Roh Kudus. Alkitab berkata apa? Dari generasi ke generasi, keturunanmu yang mau menuruti aku, Tuhan menyediakan keberhasilan. Amin. Ditulis di dalam Mazmur 132 ayat 12 dikatakan, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya duduk di atas tahtamu. Nah, jadi janji Tuhan bagi orang yang nurut, Tuhan akan menyediakan hari berganti hari yang kita lalui adalah hal-hal yang baik. Tuhan menyediakan keberhasilan. Jadi sebagai kesimpulan hari ini kita harus saling menasehati. Kita sesama anak-anak Tuhan, kalau kita melihat ya orang-orang di sekitar kita itu orang yang tidak taat kepada Tuhan, kita harus menasehati. Dan diri kita pun juga begitu. Kalau kita dinasehati, kita jangan marah. Amin. Sebab Alkitab katakan di dalam Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak itu nasihat supaya dia lebih bijak. Ditulis begitu saudara. Ajarilah orang benar ini supaya pengetahuannya bertambah. Alkitab loh yang berkata. Jadi yang artinya apa? Memang di pihak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita hidup Kristen kita itu tidak alergi kalau kita itu dinasihati, kalau kita itu diajar oleh orang lain, kita jangan salah paham. Dengan tujuan apa? Memang kita harus belajar menuruti Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang tua pun juga begitu. Hari-hari ini kita dipercayakan anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Kita harus mendidik, kita harus mendisiplin, kita harus mengarahkan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu dibiasakan belajar menuruti firman Tuhan, belajar mau dipimpin Roh Kudus, belajar untuk mengalahkan daging, belajar untuk sangkal diri pikul salib. Saya percaya kalau itu kita lakukan, ya saya percaya hari-hari yang kita lalui, kita akan mengalami hal-hal yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.